Saudaraku sekalian, harta kekayaan yang tak ternilai, begitu berharga dan mahalnya harta itu adalah Tuhan. Tuhan itu harus menjadi harta kita, kekayaan kita, saudaraku. Dan sekaligus menjadi kehormatan kita. Masalahnya banyak orang tidak menyadari dan tidak merasakan hal itu. Karena tidak benar-benar bersentuhan dengan Allah. Saya sendiri juga pernah melewati tahun-tahun di mana saya tidak benar-benar bersentuhan dengan Allah. Tuhan menjelang hari tua, Tuhan proses saya terus. Sehingga saya sekarang mengerti apa artinya bersentuhan dengan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Dan bisa menghayati bahwa Allah itu harta kita yang tak ternilai, kehormatan kita, saudaraku. Kalau seseorang bisa menghayati hal ini, saudara, walaupun secara materi miskin, dia tidak akan merasa miskin. Walaupun secara performance atau penampilan ia tidak berharga, ia tidak terhormat di mata manusia, tapi tidak merasa rendah diri, saudara. Namun juga tentu tidak akan menjadi sombong. Dengan memiliki Tuhan itu, kita benar-benar merasa cukup. Nah, ini harus benar-benar dihayati di dalam hidup. Dan setiap orang, saudaraku, akan memiliki rahasia iman ini atau pengalaman iman ini sangat pribadi. Tentu mereka yang memiliki pengalaman tersebut. Karena banyak orang yang tidak memiliki pengalaman tersebut. Kalau Allah itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar hidup, dan kita berjalan dengan Allah seperti Henokh berjalan dengan Allah, kita bisa benar-benar menghayati dan mengerti apa artinya Allah sebagai harta, kekayaan, dan kehormatan kita. Ya, kalau kita menjadikan Allah sebagai harta, kekayaan, dan kehormatan kita, bukan berarti lalu kita tidak bekerja, kita menjadi malas. Bukan berarti kemudian kita menjadi masa bodoh terhadap tanggung jawab kita kepada keluarga, keluarga besar, masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan, saudaraku. Kita tetap bekerja karena itu tanggung jawab. Dan itu juga merupakan ibadah kita kepada Allah. Kita tetap berkarir, ya. Dan dari hasil karya kita menjadi orang yang terhormat di mata manusia. Tidak salah, saudara, tidak salah. Tidak keliru itu, saudara. Menjadi terhormat di mata manusia. Tetapi bukan karena kita berambisi terhormat. Ya. Dan kalau saudara, tadi sudah saya katakan secara materi miskin, Anda tidak perlu, dan memang Anda tidak akan merasa minder. Karena Anda memiliki kekayaan yang lebih dari emas, permata, berlian. Allah menjadi kekayaan kita. Kita merasa cukup dan barulah kita bisa menerapkan
Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, asal ada makanan pakaian cukup. Mengapa bisa berprinsip demikian, saudaraku? Ya, karena kita menghayati Allah itu harta kita. Allah itu kehormatan kita. Jadi kita juga tidak perlu merasa terendahkan, dihina, diinjak-injak orang, ya. Kalau orang tidak menghargai kita, kalau orang tidak menghormati kita, kita juga tidak merasa ada sesuatu yang hilang atau kurang. Ya memang kadang-kadang masih ada perasaan luka, tapi itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa, saudaraku. Kok itu berarti kita tidak dewasa? Kalau kita masih merasa dihina, direndahkan, tersinggung, ya, harga diri kita tersentuh, lalu kita menjadi denda marah, kita belum bisa menghayati Allah itu sebagai kehormatan kita. Nah ini bicara begini gampang sekali, saudaraku. Tetapi prakteknya luar biasa. Sulit, ya, sulit. Bahkan rasa-rasanya mustahil, saudara. Tetapi kalau kita bertekad belajar menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah dan menyenangkan hati Bapa, oh kita lakukan ini. Kita belajar ini, saudara. Selanjutnya kalau kita sudah bisa menghayati Allah itu harta kekayaan kita dan kehormatan kita, saudara. Kita tidak akan berani menyentuh apa yang dapat melukai hati Allah. Benar. Dengan sendirinya kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bukan karena kita mau memperoleh apa sesuatu dari Tuhan. Tapi karena kita mau memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita ingin, kita rindu, kita bersemangat, kita bergairah kuat. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah Bapa yang adalah harta kekayaan dan kehormatan kita. Kita bersedia untuk melakukan apapun demi kesukaan dan kesenangan Allah. Ya, yang kedua, kita berani untuk kehilangan keinginan apapun kecuali melakukan kehendak Bapa. Keinginan kita akan kuat sekali bagaimana mengerti kehendak dan rencana-rencana Allah untuk kita penuhi dalam hidup ini. Untuk kita penuhi di dalam hidup ini, saudara. Dan ini satu kehormatan, saudara. Kalau kita bisa mengerti kehendak Allah dan rencananya serta memenuhinya. Ini kehormatan. Dan orang yang sungguh-sungguh bisa menghayati Allah sebagai harta kekayaan satu-satu. Kalau kita bisa menghayati Allah sebagai harta kekayaan kita satu-satunya dan kehormatan kita, kita pasti merindukan bertemu dengan Tuhan. Tentu maksud saya Tuhan Yesus yang akan menjadi raja di langit baru, bumi baru, yang menerima segala kuasa dan pemerintahan dari Allah Bapa. Kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kita mau melayani Tuhan Yesus di kekekalan karena Tuhan Yesuslah yang membuat kita bisa mengenal Allah yang benar, berdamai dengan Allah yang benar, dan bisa menjadikan Allah sebagai harta kekayaan kita satu-satunya dan kehormatan kita. Nah, sebaliknya dari pihak Allah, Allah menjadikan kita hartanya juga. Ya, orang-orang berdosa yang hatinya bengkok dan jahat, yang meliciki, menjahati sesamanya, itu bukan harta milik Allah, itu harta milik kuasa kegelapan, saudara. Dan kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan kehormatan kita,
maka Allah akan mempercayakan kehormatannya kepada kita. Artinya kita membawa kehormatan Allah itu di dalam kehidupan kita, dan Allah mempercayakan kehormatan itu. Seperti Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, kita menjadi anak-anak Bapa bagi kemuliaan Allah. Kita membawa kehormatan Tuhan di dalam hidup ini. Ayo kita mulai hari ini, saudara. Hari ini, ya, hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Ayo kita mulai menjadikan Tuhan satu-satunya harta kekayaan kita dan kehormatan kita. Kita akan menjadi lebih kokoh, lebih kuat menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini. Tantangan-tantangan yang berat, ya. Apakah harta kita diambil orang, kehormatan kita diinjak-injak orang, tidak menjadi masalah. Karena Tuhan harta kekayaan kita satu-satunya dan kehormatan kita. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita mulai hari ini, maka kita akan bisa mengalami satu pertumbuhan. Ya. Tidak sekaligus, tidak dalam satu hari, kita bisa menjadikan Tuhan itu satu-satunya harta kekayaan dan kehormatan kita. Perlu belajar, atau semacam kecakapan, atau semacam seni kehidupan, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta kekayaan kita dan kehormatan kita. Mari angkat tanganmu, saudara. Diberkatilah hidup saudara yang mengasihi Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga turun atas kita semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.